Sedikit saya ingin jelaskan konsep syukur di sini teman-teman sekalian. Ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita, selalulah bersyukur, selalulah lihat orang yang di bawah kalian, maka kalian akan bersyukur, karena itu akan menambah nikmatnya Allah. Kaidahnya kata ulama, kalau kita diberikan nikmat, kita lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Contohnya, kalau kita masih pakai sepeda teman-teman sekalian, jangan lihat orang yang pakai motor, kita tidak akan pernah bersyukur. Syukuri sepeda, Allah akan pindahkan ke motor. Kita lagi naik motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita tidak akan bersyukur, lihat orang yang naik sepeda. Kita punya mobil satu tahun 2012, jangan lihat orang yang 2015, tidak bakal bersyukur. Syukuri yang ada. Kita pakai mobil satu, jangan lihat orang yang punya dua mobil, kita tidak akan bersyukur. Selalu lihat orang yang di bawah, kata Nabi SAW. Kita jalan kaki pun, naik sepeda ada orang jalan kaki, kita jalan kaki ada orang yang puntung kakinya, gitu kan. Lihat selalu orang yang di bawah, kita akan selalu bersyukur. Dan hanya itu yang Allah minta. Syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, itu saja. Sebagian ulama salaf dari sahabat dan tabi'in teman-teman sekalian, kalau lagi bergerak, bekerja, jalan, beraktivitas, lisan mereka kalau tidak lagi ngobrol sama orang, kalau bukan alhamdulillah, astagfirullah, dua saja. Syukuri nikmat Allah, bertobat kalau ada dosa. Ini dua kata kuncinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus begitu, berzikir kepada Allah SWT. Sampai dinukil Syekh bin Baz rahimahullah, seorang mufti Saudi yang sudah meninggal, aslinya dari Yaman tapi warga negara Saudi yang buta matanya. Beliau rahimahullah, kalau lagi terima telepon, dinukil oleh dari murid-muridnya, kalau lagi terima telepon, kalau beliau lagi dengarkan pembicaraan orang yang sedang mengeluh, beliau sambil berzikir. Alhamdulillah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Lagi berzikir, gitu kan? Kalau sudah saja beliau jawab. Jadi tidak ada waktu jeda kosong. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jeda lampu merah teman-teman sekalian, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukuri terlalu nikmat Allah. Karena ini passwordnya, ini kata kunci untuk bertambah nikmat. Dengan kalimat itu. Cuma sayangnya kita mau bersyukur, ya, kalau kita anggap itu nikmat. Saya menemukan penelitian saya pribadi di teman-teman di lapangan kita ini. Kenapa banyak umat Islam yang jarang bersyukur? Karena mereka mau bersyukur kalau yang sudah dianggap oleh dia nikmat. Kalau yang dia belum anggap nikmat, dia tidak bersyukur. Misal, targetnya mobil, Allah masih kasih motor. Dia tidak syukur itu motor. Kamu naik apa datang? Naik motor. Mana motor kamu? Itu tuh yang sudah butut tuh, sudah 5 tahun. Padahal motor ini sudah banyak ngantar dia kemana-mana, gitu kan? Coba alhamdulillah ini motor saya, masya Allah berjasa. Insya Allah sebulan kemudian Allah ganti. Gitu. Syukuri dulu yang ada, gitu kan? Orang banyak mengeluh, tidak mau bersyukur karena dia belum anggap nikmat. Dia targetnya rumah besar, Allah masih kasih rumah kecil, nggak disyukuri. Ini rumah saya, tapi sering gini, tapi masih kecil, tapi masih begini. Ada orang subhanallah dari pertama ketemu sampai pisah semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, pembantu saya begini, kerjaan saya begini, semua keluhan. Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah. Bagaimana Allah mau tambah nih? Gitu kan? Nggak mungkin. Baik, tingkatan manusia. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat teman-teman saya. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Jangan lihat orang yang sehat, karena kita tidak bersyukur, gitu kan? Atau kita tidak bisa sabar. Kalau kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Maksimal mati, gitu kan? Baik, ada orang yang lebih berat daripada kita, maka kita selalu bisa menjalani kehidupan, gitu kan? Harus begitu memang konsepnya. Dan kata para ulama, manusia ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan orang yang paling bawah, bobrok sekali. Dikasih nikmat tidak pernah bersyukur, apalagi cobaan. Ini orang dari pertama ketemu sampai pulang tadi keluhan semua. Semuanya keluhan, tidak pernah lisannya bilang alhamdulillah. Bagaimana keluarga kamu? Istri saya cerewet, suami saya jahat, ini, kerjaan saya tidak baik, saya kerja begini. Padahal dia hidup nih, nafasnya masih masuk gratis nih, nafas. Padahal kalau dia sesak nafas, bayar tabung berapa juta tuh di rumah sakit. Masih bisa bernafas, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ini manusia paling bobrok. Apalagi kalau cobaan datang, flu satu kampung tahu dia flu tuh. Ada golongan yang kedua, orang mukmin. Ini standar, kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asabahu sarra syakar wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar.